Pokok bahasan kita yang kedua ini, dalam waktu singkat kita membahas pengertian teologi historika atau historical theology, manfaatnya apa. Ini sebagai pembahasan lebih lanjut ya dari pembuka tadi. Tadi kan welcome drink. Ya, mau masuk hotel disambut dengan minuman penyambut. Ini yang poin pertama. Sekarang poin kedua, kita sudah di dalam dan kita sedang menuju ke kamar hotel. Ya, pengertian manfaat cara belajar teologi historika. Baik, Bapak Bu, kita mulai dengan pengertian dulu. Saya membuat summary ya, rangkuman. Definisi pertama dari arti historical theology. Historical theology is the study of the interpretation of the scripture and the formulation of the doctrine by the church of the past. Saya terjemahkan demikian. Teologi historika adalah studi yang mempelajari penafsiran kitab suci dan pembentukan doktrin oleh gereja pada masa lalu. Ini definisi yang simpel. Awal dulu. Teologi historika studi mempelajari penafsiran kitab suci. Ya, tentu bicara mengenai penafsiran kitab suci itu berkenaan dengan dokumen-dokumen. Harus asli, teks asli Yunani, Hebrew, Greka, dan juga sebagainya. Ya, bahkan dokumen-dokumen sejarah yang menjadi pendukung teks-teks tersebut. Kemudian juga mempelajari pembentukan doktrin sejak dari gereja mula-mula. Misalnya yang diperdapatkan sekarang kan tentang Tritunggal. Pembentukan doktrin Tritunggal oleh Tertullianus, itu pada abad-abad yang abad-abad gereja. Tertullianus membentuk doktrin Tritunggal, Trinitas, dan seterusnya. Pendapat Origenes tentang doktrin keselamatan, doktrin pembenaran. Itu namanya pembentukan doktrin dalam sejarah gereja masa lalu. Itulah historical theology. Oke. Yang kedua, ini oleh seorang namanya Greg R. Allison. Ya, ini pendapatnya Greg R. Allison. Selanjutnya, agak cepat-cepat ya. Definisi yang kedua makin kompleks. Ya, makin kompleks. Tadi sederhana, sekarang makin kompleks, bukan makin complicated ya, makin kompleks. Dalam bahasa Inggris, historical theology as the study of what the church believes. Mempelajari studi yang mempelajari apa yang dipercaya oleh gereja, yang diajarkan oleh gereja, yang diaku oleh gereja, seperti doa, penderitaan, pelayanan, ketaatan, perayaan, sampai menunggu kedatangan untuk waits the coming, juga sampai pada topik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu namanya historical theology. Mempelajari doa-doa para martir, mempelajari pemahaman pembenaran oleh iman Martin Luther. Itulah yang dimaksudkan historical theology. Ya, coba kita lihat bahasa Indonesia. Teologi historika sebagai studi tentang apa yang gereja percaya, ajarkan, akui, sebagaimana gereja berdoa waktu itu ya, menderita, melayani, mentaati, merayakan, dan menunggu kedatangan kerajaan Allah. Itulah yang kita pelajari dari bidang studi, ya, wilayah studi historical theology. Ya, ini dari seorang yang bernama Jaroslav Pelikan. Itu tokoh yang berikut. Yang ketiga, kita membuat satu rumusan scientific history. Ya. Yaitu mencari knowledge for its own sake. Wah, ini lebih dalam lagi dari tadi ya. Makin tingkat kesulitan makin tinggi, makin kompleks. Yaitu mencari pengetahuan untuk kepentingan pengetahuan itu sendiri. For its own sake. Tanpa memberi perhatian pada nilai-nilai praktisnya. Ya, oke, saya sudah terjemahkan di bawah. Mencari pengetahuan semata-mata tanpa memberi perhatian kepada nilai praktis dan materi atau pelajaran di mana kita boleh belajar dari masa lalu atau menolong menyediakan apa yang
berhubungan dengan masa depan. Ini namanya scientific history. Itu berkaitan dengan teologi historika. Mencari pengetahuan. Untuk apa? Ya untuk mengetahui saja, tidak berpikir supaya dipakai, supaya ini. Bukan. Ini namanya scientific history. Nah, biasanya ini dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu umum, sejarah umum. Ya, tidak berkenaan dengan gereja, dengan sejarah gereja. Ini umum. Jadi hanya murni I want to know. Saya ingin mengetahui apa yang terjadi dulu, apanya dulu, bukan supaya apa itu apanya, bukan. Tidak memikirkan kegunaan, tidak memikirkan penerapannya, tidak semata. Ini namanya scientific history. Oleh Roland Ness, saya ambil dari buku Roland Ness. Ya. Lalu kita memperhatikan ya, kita sudah cukup ya 3 definisi mengenai historical teologi tambah definisi saya tadi pada sesi pertama. Sekarang kita mempelajari pola mempelajari sejarah. Ada polanya, ya. Sejarah itu dimengerti dengan pola, the pattern of history. 1. Sejarah itu dimengerti satu garis lurus, ya. Satu garis lurus. Di mana sejarah memiliki suatu akhir dan tujuan yang olehnya semua bergerak ke sana. Ya, bergerak ke sana. Hal ini pun yang dijelaskan oleh sejumlah filsuf dan juga teolog, di antaranya Agustinus dan Immanuel Kant. Mereka melihat sejarah dalam satu garis lurus. Ya. Ini yang sering dimengerti dengan istilah golden thread atau benang merah. Ya. Kita belajar sejarah untuk menemukan benang merah karena ada garis lurus yang tidak putus. Ini pola. Apa artinya? Pola ini sejarah yang tidak berulang. Sejarah itu tidak berulang lagi. Kenapa? Karena linear. Sejarah terus menerus terus. Tidak berulang. Inilah satu pola mengerti sejarah. Apa Bapak setuju? Saya mengatakan setuju di satu sisi. Karena ada sisi yang lain. Yang kedua itu cyclical history. Sejarah itu lingkaran. Sejarah yang terus berulang. Ya, sejarah terus berulang yang ini agak kontras dengan linear. Mari kita melihat sejarah, termasuk begini. Sejarah Seren ada berulang, ada yang lurus. Apa yang lurus? Bagi saya, yang lurus itu yaitu sejarah penebusan. Sekali selamat terus takkan berubah. Sekali jadi hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Itu namanya sejarah linear. Dan satu sisi betul. Pastor Asri sekali jadi hamba Tuhan terus pastor terus menerus. Itu linear. Tetapi juga ada dalam satu garis lurus itu ada yang terus berulang. Ya, ini dinamis. Yang kedua dinamis. Apanya? Ya. Apanya yang tidak yang terus berulang? Bapak Ibu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Menarik sekali kalau saya ada dalam sejarah hidup saya yang lurus, ya. Lalu ada dalam sejarah hidup saya yang berulang. Ya. Yang berulang itu karena tidak ada kebaharuan. Karena dia terus terjadi. Nah, saya membaca ya. Saya sharing saja. Dalam hidup kami keluarga, saya sudah menghitung ada sekitar 7 fase. Ya, 7 fase
sejarah hidup kami. Dan kecenderungan yang saya baca ya 10 tahun. Ya 10 tahun. Kalau lihat ya, saya memperhatikan 30 tahun terakhir ini ya. 30 tahun terakhir ini, saya sekitar sekarang sudah mau 10 tahun di Jakarta bersama dengan ITI. Sebelumnya 10 tahun di Batu Malang I3. Sebelumnya 10 tahun. Nah, itu saya melihat ini membaca tidak ada perubahan, tapi ada berulang-ulang. Mari berpikir bijaksana dengan menghitung hari-hari kita. Seperti ini. Tapi ada yang tidak berubah, yaitu keselamatan tidak berubah. Itu satu garis lurus. Walaupun badai, pencobaan, kesulitan, keselamatan tetap kita alami. Ini juga menarik berpikir secara historis dan juga menarik berpikir secara teologis, kan? Keselamatan satu garis lurus. Dan saya melihat juga ya, studi saya itu ada satu garis lurus. Mari kita lihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Biarpun saya belajar misiologi, belajar manajemen pendidikan, belajar filsafat, biarpun saya belajar teologi sistematika, tapi saya mengetahui ada satu benang lurus di dalam diri saya, yaitu teologi integratif yang nggak berubah. Teologi integratif itu adalah satu benang lurus sejarah studi saya, pemikiran saya yang namanya integratif teologi, yang terus tidak berubah. Tapi biarpun saya belajar misiologi, saya ambil studi misiologi, ambil pendidikan, manajemen, juga sekarang saya sedang mempelajari political theology, itu yang saya sedang, disertasi yang saya sedang garap di AGST Alliance. Tapi saya melihat integratif teologi itu adalah linear. Oke, menarik. Maka itu belajar sejarah itu menjadikan hidup kita bergairah, berarah. Ya, dinamis. Yang ketiga, ada yang namanya linear and spiral. Ini dua-dua yang saya setuju. Yaitu kombinasi dari number 1 and number 2. Garis lurus dan lingkaran. Itu yang dikenal oleh seorang ahli filsuf sejarah namanya Toynbee. Filsuf Toynbee. Dan saya lebih cenderung ke sana. Namun ada tambahan juga, yaitu sejarah Allah. Ya, sejarah Allah yang memang kita perlu pikirkan melampaui namanya spiral dan linear. Lalu yang keempat, yang bagi saya ini orang ateis mungkin ya, orang ateis, yaitu quotic atau bahasa Indonesia quotic history. Yaitu sejarah itu tidak punya pola, nggak ada pola linear, nggak ada pola berulang, nggak ada pola garis lurus, dan tidak ada arti. Maka itu sudah berlalu, ya sudah selesai. Nah, kadang-kadang kita menghibur ya orang yang sakit hati, patah hati, menghiburnya dengan cara yang tidak benar. Sudahlah Pak, anggap saja itu sudah berlalu, tak berarti. Tidak boleh menghibur sialan seperti itu ya. Pak, anggap saja itu no meaning. Apa yang menimpa kamu pada masa lalu, no meaning. Tidak boleh. Itu cara pikir ateis. Ya, cara pikir ateis. Inilah pola-pola, 4 pola membaca sejarah. Dan saya pikir ini sangat penting untuk kita terapkan secara pribadi dan juga secara kelembagaan. Bapak Ibu, manfaat teologi historika. Mari kita perhatikan satu-satu.
Setelah kita diawali dengan satu kajian cara membaca sejarah, ya, cara mengetahui sejarah, cara membacanya ada yang namanya linear, circle, ada yang kombinasi, dan jangan yang keempat, yaitu chaos yang kacau, no meaning, no pattern, bukan itu. Nah sekarang kita, apa manfaat teologi historika? Satu, teologi historika menawarkan kepada kita gereja atau pada kita hamba-hamba Tuhan satu bantuan untuk membedakan mana kebenaran ortodoks, mana yang heresi, mana yang penyesat. Ya, ortodoks menunjuk pada apa yang Perjanjian Baru sebut sound doctrine. Dan Paulus berkali-kali menyampaikan pada Timotius mengenai sound doctrine. Paulus mengingatkan kepada Timotius mengenai apa yang telah kamu terima dari nenek moyangmu, dari ibumu Eunike, dari mamamu dan nenekmu. Masih ingat Timotius? Itu menolong untuk mampu membedakan which one sound doctrine, mana yang heresi. So, belajar teologi historika menolong kita membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Jadi, kalau Bapak Ibu cermati ya, perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial, ya menurut saya juga tidak tepat sih waktu caranya. Tapi yang mengamati, ada yang mencoba menggali Tritunggal itu dari pandangan-pandangan bapak-bapak gereja, masa silam, pendapat tokoh-tokoh gereja, ya, seperti itu. Itu namanya karena mau kembali untuk menemukan yang namanya sound doctrine. So, ini manfaat teologi historika yang pertama. Yang kedua, teologi historika menyediakan penafsiran-penafsiran biblika, rumusan-rumusan teologi yang murni, karena merujuk pada apa yang sudah dihasilkan oleh gereja pada masa lalu. Jadi memang itu satu bisa menjadi parameter, atau kalau Bapak membuat kajian, ada namanya historical argument, argumentasi historis, untuk menerangkan tentang kebenaran yang kita sedang diskusikan kaji pada masa kini. Dengan merujuk pada apa yang sudah disediakan oleh gereja masa lalu. So itulah pentingnya manfaat menyediakan hal-hal yang merujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti doktrin Trinitas, doktrin inkarnasi, sudah kenyang gereja kita dengan kebenaran-kebenaran selama berabad-abad. Jangan buang itu, tetapi itu menjadi kekayaan untuk dipertimbangkan sebagai satu argumentasi historis, melengkapi argumentasi biblikal yang kita gali pada masa kini, melengkapi argumentasi filosofis yang kita juga kemukakan pada masa kini, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, teologi historika menyediakan contoh-contoh pengakuan iman atau juga pokok-pokok pemikiran tentang kasih, pengharapan, ketaatan pada masa lalu. Contohnya Polikarpus Penatua, dia tua-tua di masa itu, ya tua-tua atau pemimpin gereja, salah satu gereja di Asia yang mempelajari riwayatnya itu sangat menolong kita untuk melihat pengakuan imannya, ketaatan beliau. Jadi historical theology kaya untuk kita masa kini, memperkaya. Sejumlah tokoh yang lain seperti Perpetua dan juga Felicia yang diancam dengan kematian karena tidak mau menyangkal iman mereka pada Yesus Kristus. Ini namanya contoh-contoh yang berupa pengakuan iman, kasih, pengharapan, ketaatan, kesetiaan. Ini karena itu khotbah kita, tulisan kita akan menjadi hidup dan kuat karena ditopang oleh data sejarah seperti ini. Bapak Ibu, yang keempat, teologi historika menawarkan satu perlindungan kepada gereja masa kini, ya, mengenai pengaruh serangan saman, spirit saman, yaitu isme-isme yang merajalela pada masa lalu, yang kita juga pelajari pada masa kini. Seperti apa isme-isme, pandangan-pandangan yang tidak biblical, yang tidak teologis, yang sedang menyerang gereja pada masa kini. Dengan belajar
bagaimana isme-isme itu yang pernah muncul dalam sejarah gereja menjadi satu pembelajaran untuk kita, masukkan, oh ada kesamaan, spiritisme. Spiritisme, isme apa? Humanisme, positivisme, dan sebagainya. Oh ada kesamaan. Nah itu menolong kita untuk membaca keadaan masa kini. Contohnya konsumerisme, sekularisme, dan kita bisa belajar dari masa lalu kesamaan ciri khasnya. Ya, karena itu Bapak Ibu, marilah kita kembali menyukai teologi historika. Yang kelima, teologi historika tidak hanya menolong gereja mengerti perkembangan pemikiran dan keyakinan teologi dalam sejarah, juga memampukan kita gereja mengekspresikan keyakinan kita pada masa kini. Kita belajar dari sejarah masa lalu, bagaimana gereja mengekspresikan imannya, mengekspresikan pengakuannya, dan itu kita jadikan pola untuk kita mampu mengekspresikan iman kita pada masa kini, dunia kontemporer. Itu ada kesamaan dengan poin 4 tadi. Ya. Yang keenam, teologi historika menguatkan gereja untuk berfokus pada esensi, pada isu-isu utama yang terus berulang. Nah, begini. Bapak Ibu, pada beberapa tahun terakhir ini saya melihat munculnya sebutan-sebutan teologi yang bagi saya bukan teologi sebenarnya. Atau mungkin pinggirannya teologi. Tetapi, historical theology menolong kita untuk memberi perhatian kepada pokok-pokok utama teologi Kristen yang sudah muncul dalam sejarah gereja. Ya, misalnya Trinitas itu tidak bisa diganti. Maka itu kalau ada sekelompok atau pribadi yang mengatakan bahwa Trinitas itu bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Alkitab. Tidak ada Trinitas sama Alkitab. Maka kita gantilah ajaran lain. Tidak perlu 3 Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada dalam Alkitab. Ya. Lalu diganti dengan ajaran mono Allah, monoteisme. Tapi monoteisme yang satu yang dalam pengertian satu pribadi, satu hakikat. Ini kan sudah kacau. Ya. Lalu muncul ajaran yang namanya margin, pinggiran. Yang tidak muncul dalam pokok-pokok pikiran utama dalam sejarah gereja. Tapi muncul sekarang. Hati-hati. Ini evaluasi juga. Nanti muncul teologi yang sebenarnya tidak patut disebut teologi. Ya, tidak patut disebut teologi. Contoh kemarin dalam perkuliahan saya mengajar sepanjang hari di hari Sabtu. Dari pagi jam 8 sampai jam 4:30 petang, sore. Ada orang bertanya, Pak, kami menderita di satu pulau, di satu daerah di Sumatera. Apakah kami menghadapi kekerasan? Apakah boleh menyebut teologi kekerasan? Nah, itu tidak. Tidak pernah muncul. Yang ada teologi suffering ada. Suffering teologi boleh. Lalu, apakah ada teologi sukses? Nggak ada dalam sejarah gereja. Ya, kalau dalam sejarah gereja tidak pernah muncul, itu menjadi perhatian kita. Jangan segampang itu memunculkan istilah teologi sukses kepada jemaat. Nah, itu contoh saja ya. Jadi ada topik-topik yang utama yang muncul dalam sejarah gereja yang berulang dan itu menguatkan kita dan mengontrol kita untuk tidak jatuh pada sembarangan membuat tema-tema teologi yang tidak pernah berurusan dengan Alkitab dan tidak pernah teruji di lapangan sebagaimana yang dimuat yang ditemukan dalam dokumen-dokumen sejarah gereja. 7. Teologi historika memberikan pengharapan pada gereja melalui menyediakan jaminan bahwa Yesus Kristus sedang menggenapi janjinya kepada umatnya.
Ini kenapa? Kita melihat sejarah gereja itu adalah sejarah Tuhan dan sejarah pemenuhan firman Tuhan, sejarah penggenapan nubuatan-nubuatan. Dan inilah yang membuat kita melihat sejarah Tuhan, sejarah gereja, sejarah dunia adalah sejarah saya adalah sejarah Tuhan, dan dunia ini dan gereja juga adalah sejarah Tuhan yang sedang digenapi. Ya. Dan di sinilah kita sungguh bergairah dengan sejarah, karena sejarah belum berakhir. Sejarah masih berlanjut. Ya, dan kita ada dalam sejarah yang berlanjut. Ya. Yang ke-8. Teologia historika adalah warisan dan perkembangan teologia di mana gereja dari masa kini dapat menikmati satu perkembangan. Mungkin Bapak Ibu, kalau tanpa kontribusi pemikiran sejarah gereja pada masa lalu, tanpa kontribusi itu, maka kita mungkin baru mulai menyusun teologi masa kini. Dari awal lagi. Ya, teologi masa kini dari awal. Lalu apa yang terjadi? Wah, berat lagi, harus diuji lagi. Diuji lagi oleh zaman, oleh gereja selanjutnya. Masih perlu 3 abad untuk mengakui kebenaran teologi yang kita kemas, yang kita formulir sekarang, dapat teruji kebenarannya. Tidak, tetapi kita sudah mempunyai dokumen-dokumen itu sepanjang 20 abad. Kaya banget. Dari sinilah kita gereja menikmatinya. Itu poinnya. Yang ke-9. Teologi historika menjadi referensi kedua setelah Alkitab. Alkitab is the first referensi. Buku utama dalam berteologi yaitu Alkitab. Buku kedua yaitu buku-buku historical theology. Yaitu pemikiran-pemikiran historis. Itu buku kedua setelah Alkitab. Untuk kita mengkaji dan menguji produk-produk teologi yang kita hasilkan pada masa kini dan besok, entah pribadi maupun komunal, komunitas atau gereja. Sangat-sangat penting. Saya harap ada minimal 2 orang MTH, doktor dari SIB Sabah Sarawak yang mengambil studi program master dan doktor untuk konsentrasi teologi historika. Ya, Bapak Ibu, ini yang ke-9 dan kita meneruskan. Tadi ini manfaat. Kalau demikian manfaat studi teologi historika sangat bermanfaat. Ya, dan saya katakan satu keharusan. Nah, Pak, oke. Bagaimana cara mempelajarinya? Nah, ada 2 cara mempelajari yang disediakan oleh para ilmuwan. Ini bukan oleh saya. Nanti saya memberikan satu masukan saya. Yang pertama ada synchronic approach, yaitu mempelajari teologi yang ada dan berlangsung pada satu periode waktu tertentu. Atau teolog tertentu. Jadi kita mempelajari misalnya begini, mempelajari free will, kehendak bebas yang ada pada era reformasi saja pada abad 16. Atau kita pelajari pada tokoh tertentu hanya menurut Calvin. Itulah namanya synchronic approach. Atau kita mempelajari sekolah teologi tertentu atau tradisi teologi tertentu di masa lalu. Seperti saya mau pelajari doktrin Trinitas abad 3. Atau kita mempelajari teologi Agustinus. Atau kita mempelajari predestinasi Calvin. Atau mempelajari, jadi ini historis. Jadi Bapak Ibu yang membuat kajian, tapi kajian historis teologis. Ya, historis teologis. Karena semuanya mengarah
pada dokumen-dokumen masa lalu. Di konteks tertentu, ruang dan waktu tertentu, pada tokoh tertentu. Itu namanya synchronic approach. Atau yang berikut, diachronic approach. Satu studi berkaitan dengan pengembangan pemikiran mengenai doktrin-doktrin yang kita pelajari periode demi periode. Misalnya begini, mempelajari doktrin predestinasi dalam tulisan Bapak-Bapak Gereja abad 3-4. Pilih salah satu lah. Lalu kita mempelajari perkembangannya pada abad yang ke-5, Agustinus. Lalu kita mempelajarinya pada abad 12. Lalu mempelajarinya pada abad reformasi, abad 16. Kemudian abad modern. Nah, satu tema, tetapi kita mempelajari berdasarkan era demi era. Itu pun namanya diachronic approach. Ya, saya pikir saya sudah bahas juga tadi. Itu namanya diachronic approach. Itu cara. Tinggal pilih. Bapak, Ibu sekalian mempelajari sejarah itu berdasarkan orang tertentu, pikirannya tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Itu namanya synchronic approach. Atau mempelajari melewati waktu-waktu. Saya membahas tentang pembenaran oleh iman. Dari Rasul Paulus, Alkitabnya, kemudian ke Agustinus, kemudian ke Luther, Martin Luther, John Calvin, dan juga tokoh masa kini. Itu namanya diachronic approach. Saya harap Bapak paham ini. Dua cara. Ya. Itulah yang saya sajikan pada sesi apa arti. Lalu manfaatnya apa? Kalau demikian manfaatnya, lah bagaimana cara mempelajari? At least 2. Nah, 3 yang saya begini. Menggabungkan. Ada juga bisa menggabungkan, tetapi ini tingkat kesulitan tinggi. Ya, namun harus dibatasi ruang. Misalnya, menelusuri satu topik doktrin Kristen dari satu aliran, misalnya Calvinisme, Lutheran, bisa dibatasi pada masa tertentu, pada topik tertentu, itu bisa membuat kombinasi antara diachronic dan synchronic. Dan itu memang tingkat kesulitan yang tinggi. Baik, demikianlah sajian saya untuk sesi yang kedua ini. Saya